Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Tengah malam itu, gerobak Pak Supri lewat kuburan. Tiba-tiba, suara dangdut menggelegar. Tenda pesta berwarna-warni menyala terang di tengah kegelapan nisan. Ia tahu itu tak masuk akal, tapi perutnya kosong dan janji menggiurkan menanti. Sekejap, lambaian tangan dari kerumunan di pesta arwah itu mengubah segalanya. Malam itu ia pulang dengan kantong penuh. Tak tahu bahwa bayaran termahal belum dibayar. Udara dingin menyergap menusuk tulang Pak Supri yang sedang mendorong gerobak mie tek-teknya melintasi jalan sepi. Jarum jam menunjukkan pukul 12:04. Biasanya jam segini ia sudah terlelap. Tapi malam ini dagangannya masih tersisa lumayan banyak. Jalur pulang satu-satunya membelah area pemakaman umum yang sudah bertahun-tahun jadi saksi bisu malam-malam mencekam. Bulu kuduknya merinding. Tapi kebutuhan mengalahkan rasa takut. Istrinya, Bu Lastri, sedang sakit-sakitan, membutuhkan biaya pengobatan. Tiba-tiba, dari balik deretan nisan, seberkas cahaya terang menyembur. Pak Supri mengeringitkan dahi. Suara musik dangdut yang memekakkan telinga ikut meramaikan suasana. Pesta? Jam segini di kuburan, gumamnya, heran. Ia mempercepat langkah ingin segera melewati tempat aneh itu. Namun sebuah lambaian tangan dari seorang pria berpakaian rapi menghentikannya. Pak mie tek-tek! Teriak pria itu, suaranya sedikit serak tapi terdengar jelas di tengah hingar-bingar musik. Mali Pak, mampir dulu. Ada pesta nih, banyak yang lapar. Pak Supri ragu. Namun melihat keramaian, tenda-tenda yang terpasang rapi dan puluhan orang yang lalu lalang, rasa penasarannya mengalahkan segalanya. Ia melihat panggung kecil dengan biduan yang asyik bergoyang, meja-meja bundar penuh makanan dan minuman, dan gelak tawa yang riuh. Ini memang benar-benar pesta. Pesta hajatan apa ya? Kok di sini? Batinnya. Ayo Pak, jangan sungkan. Ajak pria lain menarik gerobaknya ke area pesta. Dalam sekejap, gerobak Pak Supri sudah berada di tengah keramaian. Puluhan tangan melambai, memesan mie tek-tek. Pak Supri merasa senang bukan kepalang. Malam ini rezekinya melimpah ruah. Ia segera menyalakan kompor, mengaduk mie dengan cekatan, melayani pesanan yang tak henti-hentinya berdatangan. Ia bahkan sempat bercanda dengan beberapa tamu yang ramah, menanyakan perihal pesta ini. Pesta syukuran, Pak, jawab seorang ibu berbatik, senyulnya misterius. Pak Supri larut dalam kesibukan. Asap dari gerobaknya mengepul, aroma bawang goreng dan mie kuah menyebar, bersaing dengan wangi bunga melati yang entah dari mana asalnya. Ia merasa seperti koki profesional melayani puluhan mangkuk mie dalam waktu singkat. Sesekali, ia melirik ke arah panggung, melihat biduan dengan gemulai mengibaskan selendang. Di sela-sela kesibukannya, ketika tangannya sibuk mengaduk wajan besar, Pak Supri iseng menoleh ke arah rombongan tamu yang paling dekat dengannya. Mereka duduk rapi di kursi-kursi plastik, saling berhadapan, seolah menikmati hidangan dan pertunjukan. Namun, tiba-tiba, sebuah kejanggalan menusuk pandangannya. Semua tamu pesta, pria dan wanita, tua dan muda, yang tadi seolah bercanggaria, kini duduk membeku. Wajah mereka rata, tanpa mata, hidung atau mulut. Hanya permukaan kulit yang halus, tanpa ekspresi, seperti patung lilin yang belum selesai dipahat. Seketika itu juga, suara tawa dan obrolan yang riuh masih terdengar, namun entah dari mana asalnya. Pak Supri mengedip-ngedipkan mata, mencoba memastikan penglihatannya. Ketika ia melihat lagi, wajah-wajah itu masih sama, kosong, hampa, namun dari arah mereka, suara tawa riang tetap terdengar samar. Keringat dingin mulai membasahi punggung Pak Supri. Jantungnya berdebar kencang, ia mencoba berpikir logis. Pasti cuma efek cahaya atau mataku lelah, bisiknya pada diri sendiri. Ia kembali fokus pada mie yang sedang diaduknya, berusaha mengabaikan pemandangan mengerikan itu. Namun,
Rasa takut yang tiba-tiba menyergap membuat tangannya sedikit bergetar. Ia mempercepat gerakannya, ingin segera menyelesaikan semua pesanan dan pergi dari tempat ini. Tiba-tiba, salah satu tamu di depannya yang tadinya tanpa wajah terlihat mengarahkan sendok ke mulutnya yang tak ada, seolah-olah sedang menyuap mie. Akhirnya semua pesanan selesai. Gerobak Pak Supri kini kosong, hanya tersisa sedikit kuah dan bumbu. Ia menghitung uang yang diterimanya, jumlahnya fantastis, hampir 3 kali lipat omset hariannya. Hatinya sedikit lega, melupakan kengerian wajah-wajah tanpa ekspresi tadi. Mungkin memang benar cuma halusinasi, pikirnya, mencoba menenangkan diri. "Terima kasih banyak, Pak," ucap pria yang pertama kali memanggilnya, menyerahkan sejumlah uang terakhir. "Minyak enak sekali, lain kali mampir lagi ya." Pak Supri hanya mengangguk, terburu-buru mendorong gerobaknya keluar dari area pesta. Ketika ia menoleh sebentar ke belakang untuk mengucapkan salam perpisahan, sebuah pemandangan lain menanti. Cahaya lampu tenda yang tadinya benderang, kini mulai meredup, seolah tertelan kegelapan malam. Tenda-tenda berwarna-warni itu perlahan menghilang, berubah menjadi deretan nisan yang menjulang kusam di bawah rembulan. Namun, dari kejauhan, Pak Supri masih bisa melihatnya. Bayangan-bayangan orang yang tadinya meramaikan pesta, kini duduk rapi di atas nisan-nisan, menatapnya tanpa suara, tidak ada tawa, tidak ada musik, hanya keheningan yang mencekam. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan melati yang kian pekat. Pak Supri segera memalingkan muka, mendorong gerobaknya secepat kilat, tak peduli lagi dengan rasa lelah atau dinginnya malam. Yang penting, ia harus segera tiba di rumah. Pagi harinya, Pak Supri terbangun dengan perasaan sedikit lega, namun masih dibayangi mimpi buruk tentang wajah-wajah kosong. Ia segera merogoh saku bajunya, tempat ia menyimpan uang hasil jerih payahnya semalam. Matanya terbelalak, nafasnya tercekak. Uang kertas yang semalam begitu banyak, kini berubah menjadi tumpukan daun-daun kering. Beberapa di antaranya berlumur tanah basah. Pak Supri pucat pasi, tubuhnya gemetar. Ia mencoba mencubit lengannya, berharap ini hanyalah mimpi buruk. Namun daun-daun kering di tangannya adalah bukti nyata. Dengan langkah gontai, ia menceritakan semuanya kepada Bu Lastri. Istrinya yang sudah pucat karena sakit semakin terkejut mendengar kisah suaminya. Berita tentang kejadian aneh yang dialami Pak Supri cepat menyebar di kampung. Warga berbisik-bisik, tatapan mereka bercampur kasihan dan ketakutan. Beberapa orang tua di kampung itu akhirnya angkat bicara. "Pak Supri, kamu sudah melayani pesta arwah kematian," kata Pak Haji Salim, sesepuh kampung dengan nada prihatin. "Mereka membayar dengan apa yang mereka punya." Sejak kejadian itu, kondisi Bu Lastri semakin memburuk. Demamnya tak kunjung turun, badannya semakin kurus. Pak Supri pontang-pantang mencari pinjaman untuk biaya pengobatan. Ia bahkan sampai menjual beberapa perabot rumah tangga. Namun Bu Lastri tak kunjung membaik. Dalam keputusasaan, Pak Supri memutuskan untuk menemui Mbah Rejo, dukun kampung yang terkenal. Mbah Rejo adalah pria tua dengan janggut putih panjang dan mata yang tajam. Setelah mendengar cerita Pak Supri, Mbah Rejo menggelengkan kepala pelan. Pesta kuburan itu, Pak Supri, bukan hanya mengambil mimu, ucap Mbah Rejo dengan suara serak, tapi juga mengambil bayaran nyawa. Pak Supri tersentak. "Maksud Mbah?" "Mereka sudah membayar mimu dengan nyawa istrimu," jawab Mbah Rejo, tatapannya lekat. "Mereka mengambil esensi hidup yang paling berharga. Ibumu sudah terikat dengan mereka, hanya tinggal menunggu waktu." Keesokan harinya, kondisi Bu Lastri semakin kritis. Ia hanya bisa terbaring lemah, napasnya tersengal-sengal. Pak Supri tak henti-hentinya berdoa, berharap mukjizat datang. Namun, takdir berkata lain. Malam itu, Bu Lastri tidur dengan gelisah. Pak Supri menemani di sampingnya, memegang erat tangan istrinya yang dingin. Tiba-tiba, Bu Lastri meracau dalam tidurnya. "Mi,
Mie tek-tek panas, enak sekali. Bawang gorengnya, bisiknya lirih. Ia tersenyum tipis, seolah menikmati hidangan yang tak kasat mata. Pak Supri terhenyak. Aroma bawang goreng yang kuat bercampur dengan wangi rempah mie tiba-tiba memenuhi kamar. Padahal tidak ada mie di sana. Pak Supri menoleh ke arah Bu Lastri. Istrinya menghela napas panjang, kemudian tubuhnya menegang. Tiba-tiba matanya terpejam. Pak Supri mencoba membangunkan Bu Lastri, tapi tubuhnya sudah kaku. Dari mulut Bu Lastri yang sedikit terbuka, tercium aroma bawang goreng yang sangat kuat, seolah-olah ia baru saja menghabiskan semangkuk mie tek-tek panas. Mbah Rejo bengar. Para tamu pesta kuburan itu telah mengambil bayaran mereka. Bukan hanya mie, melainkan nyawa yang paling berharga. Pak Supri lunglai, memeluk erat tubuh istrinya yang tak bernyawa. Air matanya tak terbendung. Ia meratapi pesta malam itu, pesta yang membawakan rezeki sekaligus ketukan tak terperi. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.